Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. How are you today? Okay, before we start our lesson today, as we pray together, please stand, please stand. Before we start our lesson, let's pray together. Pray start. Pray finish. Okay, let's check attendance first. Kanan kaki putih. Okay. Yang ada bilang. Baik, Bapak Tuan. Bapak. Present. Present. Muhammad Faris. Oke, sir, punya pertanyaan. Pertanyaan ini terkait dengan materi kita ya. What are the tujuan persektoran itu? Apa destinasi atau tempat wisata yang ada di sekitar kalian? Yang di sekitar kalian saja. Ada yang bisa menyebutkan? Please raise your hand. Let's see. Okay, and then yes, Terjemah. Oke, yang lain? Oke, nah, yang disebutkan teman-teman kayak tadi itu merupakan suatu destinasi yang ada di Medan atau di Sunda. Ya. Nah, jadi topik kita hari ini itu membahas tentang descriptive text. Who knows what is the descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Text is a text explain or describing an animal, place, or objects. Anything else? English? Menjelaskan atau mendeskripsikan suatu tempat. Ada perhatikan definisi dari descriptive text yang disebutkan oleh dua kawan kita tadi itu sudah benar. Nah, jadi teks deskripsi adalah is a text that explain or describe people, animal, place, or objects in terms of their state, characteristic, quantity, dan others. Deskripsi adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan baik dia berbentuk manusia, kumpulan manusia, ataupun sekumpulan hewan atau binatang, ataupun menjelaskan place, tempat. Nah, topik kita hari ini itu deskripsi teks, tapi kita fokusnya ke objek, place atau tempat. Nah, gue tahu nggak ini gambar apa? Sepeda lemon or lemon terrace. And then? Mesin raya. Oke, coba perhatikan yang ada di depan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teksnya. Coba, siapa yang bisa membaca? Baca dulu. Oke, yes. Nah, di sini, saya sudah menyiapkan teks tentang Mammoth Palace. Nah, ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, di sini dia menjelaskan dan yang ini merupakan salah satu destinasi atau tempat wisata yang ada di Sumatera Utara. Dia sudah mendeskripsikan tentang Istana Memon. Bahwasanya luas dari area Istana Memon itu 2.772 meter persegi. Secara menjelaskan tentang general structures ataupun struktur dari teks itu tersebut. Kenapa harus ada general structure? Supaya kita selaku pembaca bisa membedakan bahwasanya teks yang kita baca itu merupakan teks deskripsi. Karena kan teks kan banyak kan, ada teks nanti, sudut, deskripsi.
deskripsi, caption, dan lain sebagainya. Ya, nah pertama, identification. Nah, paragraf identification itu menjelaskan tentang the introduction and located system. Nah, jadi di paragraf pertama yang harus kita tulis itu adalah identification. Isinya itu tentang pengenalan nama objek yang dibahas sama lokasi dari objek itu di mana. Yang kedua itu ada description. Nah, description adalah special characteristic of an object, place, or how an object is described. For example, characteristic, physical. Jadi di description itu yang harus kita tulis adalah ciri-ciri dari objek yang kita bahas. Contoh, kayak yang saya tadi, apa ciri-cirinya? Warna kuning. Apa fungsi dari deskripsi text? What is the purpose of descriptive text? Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada dua, secara umum ada dua fungsi dari text deskripsi. Nah, yang pertama, to describe a particular place, gunanya untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan suatu tempat tersebut. Nah, sedangkan yang kedua itu untuk attract people to visit, untuk menarik para pengunjung supaya mau datang berkunjung ke lokasi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi dengan structures yang dua tadi, identification, description, yang ada Elementary. Nah, elementary ini sebagai title ya, videonya. Pada pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, itu harus identification dulu, harus menjelaskan objek yang mau dibahas tadi. Nah, tadi kan identification itu apa tadi? Introduction, pendahuluan yang menjelaskan nama dari objek yang dibahas sama lokasi. Sedangkan di paragraf kedua, 3, dan 4 itu merupakan description. Dan istana memang tersebut merupakan istana Sultan. Nah, dan istana memang tersebut dibangun. Nah, jadi dibangun itu juga merupakan tahun berdirinya istana memang tersebut juga merupakan suatu deskripsi. Oke. Ada tugasnya sama dengan tadi, mengidentifikasi jenis structure dari teks dan cover ini. Tugasnya secara kelompok ya. Pertama identification, yang kedua deskripsi. Oke. Tugasnya dikeluarin satu orang satu kelompok satu. Satu kelompok menjawab ke depan, mengidentifikasi langsung, membulatin. Nah, nanti saya tanya, kalian setuju nggak sama jawabannya? Kalau setuju, jawab setuju. Kalau enggak, tidak. Oke? Oke. Apa sama mau maju? Please, apa Tasya? Coba memulai perhatikan. Nah, jadi kita siapkan menjawab. Ini kan terdiri dari 3 paragraf kan. Nah, paragraf pertama kita siap dari sini identification. Nah, kira-kira kelompok lain setuju nggak sama jawaban stasiun? Coba kita berikan rasanya kenapa bisa kita katakan identification. Oke, nah, kata Stasya, karena di paragraf pertama tersebut dia menjelaskan, dia menyebutkan bahasanya dan pas itu kan toba, nah dia belum menyisihkan toba. Nah, yang kedua, karena di sini ada menjelaskan dan toba tersebut terletak di mana. Nah, dia berkaitan dengan center of the island. Oke, nah, jawabannya benar. Nah,
Give applause dulu. Oke, nah di sini saya ingin memberi kesimpulan dari pembahasan ini. Nah, yang pertama, teks deskripsi tadi adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan baik dia berbentuk animal, vehicles, atau place. Nah, tujuan dari teks deskripsi adalah untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan teks tersebut. Sama, karena kita bahasnya tentang tempat wisata, maka tujuan keduanya itu adalah untuk menarik perhatian pengunjung supaya mau datang ke lokasi tersebut. Nah, sedangkan jenis struktur dari teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama identification, yang kedua ada description. Oke, I think that's all for today. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.